Saudara, pemudik mulai berdatangan di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Tercatat ada 1.600 penumpang dari Samarinda, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Sebagian besar penumpang adalah pemudik yang sengaja pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Selain itu, menurut sejumlah pemudik, semakin mendekati Lebaran, harga tiket akan semakin mahal. Samarinda, Ibu ini pulang dalam rangka apa ini, Bu? Mudik Lebaran. Mudik. Bu, bagaimana di atas kapal, Bu? Padat juga bagaimana, Bu? Padat juga. Ibu, berapa lama mungkin merantau, Bu? Apa? Berapa lama mungkin merantau? Baru 9 bulan. Sementara itu, saudara, pada Jumat siang, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat jumlah penumpang meningkat signifikan, sehingga tahun ini ada kenaikan 5% jumlah kereta api yang dioperasikan untuk mengakomodasi penumpang. Untuk hari ini di stasiun Pasar Senen ada 38 perjalanan kereta api dan 25.362 tiket telah terjual dengan okupansi 102% secara dinamis. Adapun puncak arus mudik penumpang kereta api diprediksi terjadi pada 28 dan 29 Maret 2025. Saudara, pantauan arus mudik jelang Lebaran akan disampaikan oleh dua tim Kompas TV. Ada jurnalis Putri Oktaviani dan juru kamera Yanwar Ruslim di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, dan juga ada jurnalis Gesi Lutfiah dan juru kamera Roy di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang rekan-rekan, saya ke stasiun Senen terlebih dahulu. Ada Okta di sana. Okta, apa langkah yang dilakukan PT KAI untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di arus mudik dan balik Lebaran 2025 ini? Ya, selamat siang Jian dan juga saudara, benar sekali karena memang menurut catatan dari PT KAI Daob 1 akan ada lonjakan penumpang di masa mudik Lebaran atau di tanggal 21 Maret mulainya sampai nanti tanggal 11 April 2025. Ini juga bertepatan dengan mulai libur anak-anak sekolah, Jihan, sehingga di Pasar Senen sendiri pantauannya kalau kami pantau sejak pagi hari tadi memang sudah mulai padat dengan calon penumpang yang akan menuju ke wilayah mereka masing-masing. Nah, Jian dan juga saudara, dari PT KAI Daob 1 ini mencatat ada peningkatan jumlah calon penumpang sehingga untuk masa mudik Lebaran ini disediakan ada 1.855 perjalanan kereta api jarak jauh. Ini juga termasuk dengan ada sekitar 360-an perjalanan kereta tambahan. Nah, tentu kereta tambahan ini menjadi salah satu antisipasi Jihan untuk lonjakan penumpang. Tapi lebih lengkap terkait dengan antisipasi, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari manajer Humas KAI Daob 1 Iksvan Henry Wintoko berikut ini. Alokasi kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan Lebaran, kami juga telah mengantisipasinya untuk lonjakan-lonjakan yang cukup signifikan. Pertama, kami melakukan penambahan perjalanan kereta api dari reguler yang semula sekitar 68, kemudian ditambah kereta api tambahan jarak jauh sebanyak 15-16 perjalanan kereta api. Jadi total itu seluruh perjalanan jika diakumulasi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 11 April 2025 itu ada sekitar 1.800 lebih kereta api yang berjalan untuk memfasilitasi, mengakomodir penumpang-penumpang selama masa angkutan Lebaran. Iya, Jian dan juga saudara, untuk hari ini di Daob 1 ada 83 perjalanan kereta api jarak jauh atau sudah ada 36.579 tiket yang sudah terjual. Nah, kalau di Pasar Senen untuk hari ini ada 38 perjalanan kereta api dengan tiket yang sudah terjual. Ini ada 25.362 atau okupansi ini mencapai 102%. Nah, kenapa 102% atau melebihi 100%? Ini dijelaskan oleh Iksvan Henry Wintoko bahwa memang ini tidak dihitung dari yang naik di stasiun Senen saja. Jadi secara dinamis
dinamis. Jadi ketika ada kereta yang sama tetapi naiknya dari stasiun Cirebon begitu misalnya menuju ke Yogyakarta, nah ini juga dihitung sehingga dikatakan dinamis. Nah, perjalanan dari stasiun Pasar Senen atau di stasiun Pasar Senen ini disediakan selama masa mudik lebaran ada 868 perjalanan kereta api dengan rata-rata 39. Sementara untuk kapasitas ada 566.000 lebih Jihan dan 373.000-nya ini sudah terjual dan masih dapat berubah. Ada kenaikan sekitar 5% untuk perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan prediksi tanggal atau puncak arus mudiknya ini di tanggal 28 dan 29 Maret 2025. Tujuan favorit ada di Surabaya dan Yogyakarta. Dan untuk tiket cadangan ini memang sudah terjual, Jihan dan juga saudara, sudah terjual habis bahkan sejak diumumkan pada sekitar bulan Februari lalu. Tetapi memang ini untuk di tanggal-tanggal yang sudah favorit begitu seperti di 24 Maret mulai sampai di 31 Maret ini sudah terjual sehingga masyarakat yang ingin mencari kesempatan untuk mencari tiket cadangan ini bisa mengakses di aplikasi milik PT KAI begitu sehingga memantau bagaimana tanggal-tanggal yang tidak menjadi favorit ini bisa menjadi pilihan. Dan untuk masyarakat begitu yang ingin mudik tentu disediakan posko juga untuk bisa memastikan bahwa mudik yang dijalani ini bisa aman dan juga nyaman. Jihan? Jumlah pemudik yang melakukan perjalanan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat sudah mulai meningkat. Terima kasih Okta. Dari Jakarta kita akan bergeser ke gerbang tol Kali Kangkung. Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Roy di sana. Gesi, sore nanti diprediksi arus mudik sudah mulai akan berlangsung di sana. Lalu bagaimana persiapan di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Ya, Jihan dan juga saudara, untuk kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung sendiri untuk siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Belum ada lonjakan kendaraan atau kenaikan yang menimbulkan kepadatan pada titik-titik tertentu. Namun memang diprediksi untuk nantinya arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung ini akan mulai terlihat di esok hari pada tanggal 28 Maret 2025 dan akan mengalami kepadatan atau puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret hingga tanggal 31 Maret 2025. Saat ini di gerbang tol Kali Kangkung sendiri membuka 5 jalur gerbang tol masuk dan juga 8 gerbang tol keluar di mana masyarakat ini bisa menggunakan dan memang belum ada antrian di gerbang tol Kali Kangkung ini sendiri. Saat ini persiapan menjelang arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 ini di gerbang tol Kali Kangkung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan diadakan apel keamanan oleh tim gabungan TNI dan juga Polri untuk menyambut arus mudik Lebaran 2025 ini. Nantinya Provinsi Jawa Tengah ini sudah menyiapkan sekitar 12.322 personel Polri dan juga 1.867 personel TNI yang akan disebar di sepanjang lajur tol Trans Jawa. Begitu, Jihan. Selain mensiagakan personel dari kepolisian, lalu antisipasi apa lagi yang telah disiapkan jika nanti terjadi kepadatan di tol Kali Kangkung? Ya, Jihan dan juga saudara, untuk antisipasi yang sudah disiapkan oleh Jasa Marga sendiri khususnya nantinya jika memang terjadi lonjakan di gerbang tol Kali Kangkung ini khususnya, maka jumlah gerbang tol yang dibuka ini akan mengalami peningkatan. Selain itu, lajur tol yang dibuka selama jalur tol ini dari Trans Jawa ini sejumlah 23 jalur tol mulai dari tol Merak hingga Purbolinggo dan ditambah juga nantinya Jasa Marga juga akan membuka jalur tol fungsional di mana ada 3 jalur tol fungsional yang nanti akan difungsikan di masa arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 secara gratis. Ketiga jalur tol fungsional ini nanti yaitu tol fungsional Solo Yogyakarta dan juga Kulon Progo serta tol Purbolinggo Banyuwangi dan yang ketiga yaitu ada tol Japek 2 Selatan. Ketiga gerbang tol fungsional ini nanti akan difungsikan secara gratis sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Jasa Marga terkait. Sehingga nantinya hal ini diharapkan dapat menjadi antisipasi jika mana terjadi lonjakan kenaikan kendaraan atau kepadatan pada lajur tol. Karena diperkirakan memang di arus mudik tahun 2025 ini sebanyak 1,8 juta pemudik Ya, persiapan sudah mulai dilakukan di tol Kali Kangkung Semarang Jawa Tengah untuk menghadapi arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi mulai siang nanti, di mana nanti apel personel
Polri akan dilakukan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Dan tadi sebelumnya ada laporan dari jurnalis Kompas TV, ada Gesi Lutfia di tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga sebelumnya ada Putri Oktaviani di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.